Netizen bertanya, Ustadz menjawab. Tapi Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih Ya. terkait dengan masalah nazar ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana tata cara nazar yang benar? Lalu yang bisa menazar itu dari pihak pria itu siapa aja Ustadz? Apakah wasilahnya boleh melihat juga atau hanya lelaki yang terkait? Ini terkait dengan wanita yang bercadar Ustadz. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Salah satu cara syar'i di dalam menikah sebelum terjadinya proses pernikahan itu ada namanya nadhar. Tapi memang sebelum adanya sampai kepada nadhar itu yang harus dilakukan ta'aruf dulu. Oh iya. Iya. Artinya ini keduanya sama-sama memang udah siap nikah. Kalau memang keduanya sama-sama siap nikah, silahkan ta'aruf dimulai. Dan ta'aruf itu tidak mesti harus melihat terlebih dahulu. Diawali dengan melihat biodata. Dia melihat ya dari biodata yang disampaikan oleh calonnya, si akhwat misalnya, bagaimana, sesuai nggak dengan keinginan dia. Yang ikhwan juga seperti itu, yang akhwat seperti itu, sama-sama melihat biodata. Ya tidak langsung, ya mungkin kan terkadang ada minta kirim foto dan lain sebagainya. Ini nanti dulu. Ya ini kan masih dalam bentuk penjajakan. Ya bagaimana karakternya. Nah kalau sudah terbangun karakternya dan itu sesuai dengan kondisi dia, barulah tahap selanjutnya nadhar. Makanya dikatakan nadhar itu sudah 80% atau 85% jadi. Oh jadi bukan terbalik ya? Bukan nazar terbalik. dulu baru ta'aruf. Ya, sampai pada akhirnya nanti kalau seandainya nadhar duluan, jadi ahli nadhar dia. Ya, lihat sana, lihat sini seperti itu dia. Jadi nadhar itu adalah penguatnya. Nah, sebelum sampai di situ, dia harus tanya dulu siapa yang mengenalkannya. Ya, wasilahnya siapa? Ya, mungkin dia punya seorang ikhwan yang sudah berumah tangga. Dia tanya kepada ikhwan ini dengan saya, dan ikhwan ini bertanya kepada istrinya tentunya. Ya bagaimana karakternya. Ya boleh bertanya seperti itu. Ya boleh bertanya, dan orang-orang terdekatnya siapa, teman-temannya siapa, ngumpulnya di mana. Nah, ketika dia sudah yakin nih, ya ketika dia sudah yakin dengan keinginannya seperti itu, cocok dengan apa yang dia cari selama ini, maka proses selanjutnya adalah nadhar. Dan nadhar ini ada dua. Ya, nadhar ini ada dua. Nadhar yang langsung dan nadhar tidak langsung. Ya, adapun nadhar yang tidak langsung ini sesuatu yang memang tidak direncanakan. Misalnya dia tahu nih, disampaikan bahwasanya si akhwat kuliah di sini, atau sering hadir di majelis ilmu ini, atau dia punya profesi seperti ini. Nah, ketika dia sudah mengetahui, dia boleh melihat dari jarak jauh dengan kondisi dia memang ingin menikahi wanita tersebut. Iya, sudah sesuai dengan kriterianya, biodatanya dia sudah baca. Maka langkah selanjutnya dengan cara seperti itu. Ya, lihat dari kejauhan bagaimana dia melihat. Ya bagaimana dia melihat seperti itu dia. Atau mungkin dia lewat dari depan rumahnya, kan seperti itu, sesuatu yang memang tidak direncanakan, yang natural. Seperti itu dia. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah memastikan dengan apa yang disampaikan dalam biodatanya itu, maka secara langsung yang kedua, berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan akhwat langsung. Dan itu tentunya dia didampingi dengan mahramnya, si bapaknya atau abangnya. Lalu siapa saja yang boleh melihat wanita yang akan dinikahinya? Tentunya yang boleh melihat itu yang akan menikahi dia. Oh gitu. Ya, jangan sampai nanti dia bawa temannya ikhwan juga, kemudian temannya juga belum menikah. Ya, akhirnya temannya melihat akhwat yang akan dinadhar. Ya, ujung-ujungnya apa? Jatuh cinta pula deh. Ya, ada case nanti. Udah, ya antum kayaknya nggak cocok dengan dia kan. Padahal dia yang mau nekong kan seperti itu. Jadi ini bahaya kalau seperti itu. Nah, oleh karenanya cukup dia sendiri saja. Ya cukup dia sendiri saja. Dia datang ke rumah orang tuanya, kemudian dia sampaikan kepada si akhwat, dia akan datang, kemudian si akhwat juga didampingi oleh mahramnya. Nah, dalam kondisi seperti itu mungkin konsepnya si akhwat tetap menggunakan cadar. Ya, kalaulah memang dia sudah yakin, sebelumnya mungkin ada bertanya-tanya lagi, dialog lagi seperti itu. Nah, kalau dia memang sudah yakin, silakan si akhwat itu membuka cadarnya. Ya, ketika dia sudah yakin. Ya, kalau belum yakin maka jangan. Ya, kalau dia belum yakin maka jangan.
Nah, itu dia. Jadi yang boleh melihat si akhwat ini yaitu yang hendak menikahinya, bukan wasilahnya. Oleh karenanya kalau kita ingin mencari mencari mak comblang itu cari mak comblang yang memang sudah menikah. Ya walaupun terkadang yang sudah menikah pun pengen nambah lagi kan gitu. Nah, kalau dia lihat ternyata itu selera dia, keinginan dia, nah si ikhwan yang tadinya mau menikah dengan akhwat tersebut akhirnya batal gara-gara fitnah tadi. Nah, seperti itu dia. Jadi cukup si ikhwannya saja yang ada di tempat itu, kemudian akhwatnya didampingi dengan orang tuanya, dengan bapaknya atau dengan abangnya, maka dalam kondisi seperti itu silakan dia lihat wajahnya, dia lihat, karena memang ini perintah. Tidak boleh kita menikah itu tanpa melihat. Ya seperti membeli kucing dalam karung. Yang penting perempuan masih hidup, kan seperti itu. Kan tidak mungkin. Ya, dan pada wanita itu ada tanda kita ingin melanjut atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, dan yang memang digariskan itu biodatanya sesuai atau tidak, seperti itu. Terkadang ada orang yang pengen lihatlah fotonya. Nah, yang namanya foto itu bisa cahayanya diterangkan. Apalagi sekarang kamera jahat bisa deh. Benar. Jerawat bisa hilang deh. Benar, seperti itu. Jadi ketika dia lihat foto dengan yang nyata, ini beda. Nah, jadi yang jelas nazar itu langsung lihat. Begitulah keadaannya. Ya begitulah keadaannya. Adapun apa saja yang boleh dilihat dari seorang wanita tersebut, dan di sini ada perbincangan yang panjang di antara para ulama, kan seperti itu dia. Nah, jadi kalau dia memang sudah yakin hendak menikah dengan wanita yang disebutkan biodatanya, informasi sampai kepada dia, silakan dilakukan. Ya, bukan nazar dulu, pada akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi dia tolak karena tidak sesuai, seperti itu. Nah, demikian. Jadi yang benar itu ta'aruf dulu. Ya, ta'aruf dulu, tanya kepada kawan-kawannya, kemudian biodatanya bagaimana, setelah dia pas, setelah dia cocok, baru silakan dia nak. Kalau begini kasusnya, sedikit tambahan. Jadi ini sudah terjadi tanya, kemudian nazar, kemudian dilanjutkan dengan perbincangan kepada pihak keluarga. Nah, sampai pada pihak keluarga terjadi lagi dialog beberapa kali dengan pihak keluarga, artinya pertemuan. Lalu dari situ akhirnya diputuskan batal. Setelah terjadi dialog, artinya salah satu pihak itu merasa kurang nyaman dengan jawaban, apakah itu jawaban dari pihak akhwatnya ataukah itu dari ikhwannya, kurang nyaman sehingga akhirnya dibatalkan. Yang seperti itu. Nah, sebenarnya yang seperti ini tidak mengapa sampai yang jelas mereka belum khitbah, belum lamaran. Mungkin belum lamaran. Ada sesuatu yang mungkin dari pihak si ikhwan misalnya, orang tuanya pengen nanya ini, pengen nanya itu, seperti itu. Terkadang ada seperti itu. Ada. Ya, orang tuanya pengen lihat juga siapa sih calonnya. Ya, jangan hanya dia kita tahu orang tua dia, tapi kita nggak tahu dari sisi si ikhwan ini, hanya ikhwannya yang tahu. Orang tuanya nggak tahu. Terkadang ada yang seperti itu. Ada orang tua yang pengen ikut campur. Iya, pengen juga lihat calonnya gimana sih, seperti itu dia. Nah, sebelumnya hendaknya si ikhwan ini menyampaikan kepada orang tuanya karakter calonnya bagaimana, ya tinggalnya di mana, kemudian nasabnya bagaimana. Sampaikan semua. Yakinkan ketika si ikhwan ini sudah yakin mau menikah dengan dia, bagaimana dia bisa meyakinkan orang tuanya. Kan seperti itu dia. Karena terkadang orang tua kan pengen coba-coba dulu lah, datang dulu lah ke rumahnya, sering-sering datang. Yang ujung-ujungnya pacaran, kan seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, kalaulah memang seperti itu, keduanya sudah sama-sama sepakat dan memang ada orang yang ikut campur juga, seperti orang tua pengen lihat juga, nggak ada masalah. Tapi tetap didampingi dengan mahramnya, ya. Dan dia pengen tahu nih siapa calon dari anaknya, kan seperti itu dia. Nah, sampai pada akhirnya mungkin ada satu case mereka batalkan. Ya, mereka batalkan, dan ini merupakan udzur syar'i, nggak ada masalah. Ya, tidak masalah. Sebelum berlanjut kepada lamaran, kan seperti itu dia. Ada kasus-kasus yang demikian. Ya, dibatalkan, mungkin yang membatalkan dari pihak ikhwan atau dari pihak akhwat. Ada mungkin jawaban-jawaban yang nggak mengenakan bagi keluarga akhwat, keluarga akhwat ataupun keluarga ikhwan. Yang mungkin terbuka ketika keduanya bertemu, kan seperti itu dia. Dan tidak ingin kasus ini dilanjutkan ke jenjang proses ini dilanjutkan ke jenjang
lamaran dan pernikahan. Ya, sebelum terjadi itu karena memang ini konflik di antara kedua keluarga belum bisa diselesaikan, boleh. Tapi yang jelas keduanya hendaknya berdoa kepada Allah mana yang terbaik. Ya, istikharah keduanya, mau dilanjutkan atau dibatalkan itu pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita itu yang terbaik. Nah, demikian. Khair. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan.